Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang merapikan data, mengelola data. Di sini dicontohkan ada sebuah file, yaitu countries ecological, ya. Ini saya baca menggunakan read.csv, ya, saya simpan di dataset namanya echo. Nah, kita intip 6 baris pertamanya seperti ini. Ya, ada country, region, population million ya dalam juta, ada HDI, ada GDP, GDP itu gross domestic product ya. Gross domestic atau PDRB bahasa Indonesia, produk domestik bruto. Regional bruto, PDRB, produk domestik regional bruto. Kemudian ada cropland dan seterusnya. Ini panjang tuh, banyak tuh ya, variabelnya banyak. Oke. Nah, salah satu yang ingin kita lihat adalah ini GDP ini dia tipenya karakter. Ya. Di situ ada tanda dolarnya. Di situ kalau dia ribuan menggunakan tanda koma, kalau dia desimal menggunakan tanda titik. Padahal sejatinya variabel GDP ini adalah numerik. Ya. Contohnya kita nanti ingin cari berapa rata-rata GDP-nya gitu kan dari negara-negara yang ada ini. Nah, ini yang seringkali kita hadapi ya. Hadapi. Datanya sesungguhnya numerik, mau kita olah cari rata-rata dan lain sebagainya, tapi tipe datanya karakter. Nah, gimana nih? Nah, di sini kita mulai dari melihat struktur dari datasetnya ya. Ternyata datasetnya lihat barisnya ada 188, variabelnya banyak banget ada 21. Dan salah satu yang ingin kita tangani adalah variabel ini, GDP kapita, yang ternyata tipenya karakter. Padahal mungkin dari variabel ini kita ingin cari rata-rata dan lain sebagainya. Dengan demikian seharusnya data ini tipenya numerik. Ya. Nah, bagaimana ini? Bagaimana ini? Oke, jadi di sini saya gunakan perintah ncall. Ncall ini untuk mengetahui berapa kolom data. Di sini udah ketahuan sih sebenarnya ada 21 ya. Sama kan ya 21. Nah, perintahnya untuk mengubah variabel GDP per kapita tadi ya, yang semula karakter menjadi numerik, perintahnya adalah ini. S.numerik perintahnya ya. S.numerik. Nah, kita menggunakan perintah yang namanya gsub ya, menggunakan perintah yang namanya gsub. Jadi perintah gsub ini sampai sini ya. Perintah gsub ini di sini ada komponen pertama. Komponen pertama ini adalah komponen yang mau kita gantinya. Dalam hal ini kita tadi mau mengganti tanda dolar dan tanda koma ya. Sebenarnya bukan mau diganti, mau dibuang aja gitu ya, mau dibuang aja. Ya. Makanya di sini kita gunakan tanda dolar dan tanda koma nih ya, tanda dolar dan tanda koma kita gantinya dengan ini. Ini tanda petik berpasangan menutup tidak ada apa-apanya di sini ya, di antara dua tanda petik ini dia tidak ada apa-apanya, jadi langsung nempel sebenarnya. Nah, ini menandakan bahwa nanti kalau ketemu dolar dan koma ya, ya udah buang aja gitu. Buang aja. Jadi perintahnya kayak gini. Dan hasil dari pembuangan dolar dan koma tadi dari si variabel tadi kan namanya variabelnya GDP per dot kapita ya.
Dan ini hasil pengolahannya gitu ya. Kita simpan di dalam variabel baru yang namanya echo dolar GDP. Ya, artinya di sini kita membuat variabel baru dengan nama GDP. Makanya nanti ketika kita lihat nama-nama variabelnya dari dataset echo, maka di sini sekarang nama variabelnya akan bertambah menjadi 22. Karena di ujung sini ada tambahan variabel baru yang barusan saja kita buat di sini. Ya, namanya GDP. Kalau variabel ininya ada enggak? Ini tetap ada. Nah, yang ini tetap ada. Makanya ketika kita intip 6 baris pertamanya, head echo, ya, yang ini tetap ada nih. Yang ini tetap ada, yang ada dolarnya, yang ada tanda komanya, ya. Tapi di ujung kita lihat, nah ini ada variabel baru yang barusan kita bikin, namanya GDP. Lihat, tanda dolarnya sudah hilang, tanda komanya juga sudah hilang. Dan tipenya adalah DBL. DBL itu double. Double itu artinya dia berupa numerik. Ya. Oke, jadi ini mungkin salah satu di antara yang biasa kita hadapi ya. Yaitu semula dia tipenya karakter, tapi karena di dalamnya itu sesungguhnya adalah numerik, kita coba buang beberapa tanda karakternya ya dengan menggunakan perintah gsub ini, dan hasil dari pembuangannya nanti data hasilnya itu kita jadikan sebagai variabel numerik. Oke, kemudian ini beberapa tahapan selanjutnya ya. Misalnya saya hanya ingin memilih beberapa variabel saja. Ini kan variabelnya banyak banget ya. Tadi semula 21, kemudian ada tambahan variabel baru menjadi 22. Nah, selanjutnya saya hanya ingin memilih variabel-variabel tertentu saja. Gimana caranya? Caranya adalah menggunakan, kita bikin yang ini. Ini adalah himpunan nama variabel yang mau diambilnya. Ya. Nah, kemudian kita gunakan operator persen in persen. Ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah nama variabel di dataset echo yang tadi ada sebanyak 22 variabel, kita hanya akan ambil namanya yang ada di himpunan ini saja. Gitu ya. Yang ada di himpunan ini saja. Nah, nama variabelnya kita simpan di dalam variabel dengan nama MDF. Makanya nanti ketika dataset echo kita ini sejenis di filter ya. Kita filter. Jadi tanda kurung siku ini sejenis memfilter. Kita filter ya. Hanya ingin diambil variabel-variabel tertentu saja yang tadi udah kita lakukan di tahapan ini di baris sebelumnya. Nah, maka hasilnya nanti yang ini, yang new data ini adalah akan berupa subset data ya, himpunan bagian dari data yang tadi. Subsetnya dalam hal apa? Subsetnya dalam hal variabelnya. Variabelnya sekarang kita hanya mengambil 9. Ya, ini hanya ngambil 9. Padahal tadi di data aslinya di echo ini ada 22 ya, ada 22. Oke, jadi new data. Nah, ini ternyata ini lihat head new data ya. Ada 9 kolom ya. Kalau head berarti dia hanya akan mengambil 6 baris pertama. Ini ya, jadi 9 kolom yang terpilih adalah ini.
Oke, atau kita mau mengambil yang selainnya. Selain. Jadi kebalikannya. Kalau Eko MDF artinya kita mengambil variabel-variabel yang ada di dalam MDF yang 9 ini. Kalau Eko tanda seru MDF, sebaliknya. Kita mengambil yang bukan di MDF. Berarti 22 dikurangi 9. Ya. 22 dikurangi 9. Ada 13 sisanya nanti. Nah, yang 13 variabel itu nanti disimpannya di dataset dengan nama X. Ya. Nanti bisa dilihat. Jadi X dan new data itu nanti adalah dua data yang sangat berbeda, ya. Yang satu itu adalah yang berisi variabel di MDF ini, yang X ini adalah selainnya. Oke, kemudian tadi ya, di sini ada data missing juga nih, ya. Ini mungkin juga harus kita tangani, ya. Ya, misalnya dia datanya udah lumayan banyak, udahlah dibuang aja pakai NA omit, ya. Jadi NA omit ini nanti dia akan membuang data missing. Lihat di sini baris kelima ada NA-nya. Nah, hilang kan baris kelimanya ya, karena dia ada NA-nya. Oke. Kemudian mungkin juga kita akan mengubah nama variabel, ya. Mengubah. Kalau mengubah itu artinya ditimpa langsung, ya. Ditimpa langsung. Kalau yang tadi di depan kita membuat nama variabel baru. Kalau yang ini, ya, kalau yang ini kita membuat variabel baru namanya GDP. Makanya yang semula dia 21 kolom, setelah dibikin variabel baru, jumlah variabelnya menjadi 22. Nah, ada juga misalnya isinya mah ingin tetap, tapi hanya judul kolomnya saja. Nah, maka gunakan perintah kayak gini. Ya. Jadi yang di dalam kurung siku ini adalah nama variabel yang lama, ya. Kemudian di sini adalah variabel barunya apa. Oke. Contohnya di sini kolom pertama semula itu kan population million. Nah, sekarang udah berubah menjadi population. Isinya sama, 2982, 2982. Oke, kemudian kalau sudah, misalnya ini udah beres nih, mau saya simpan, ya udah gunakan perintah write.csv, ya, nanti dia disimpan. Jadi yang dataset new data ini simpan dengan vocab.csv.